Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Sok Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. Sejarah mengenai Partai Komunis Indonesia sangatlah kompleks. Mulanya partai ini berdiri dengan tujuan-tujuan yang baik bagi perkembangan Indonesia. Dalam bentuk organisasi, Partai Komunis Indonesia didirikan tidak langsung menggunakan nama tersebut. Sebelum tahun 1966, PKI memiliki banyak kader pendukung. Orang-orang Indonesia mengenal PKI lewat kudetanya pada tahun 1965. Namun, sepak terjang PKI tidak hanya itu saja. PKI sudah pernah memberikan pengaruh besar terhadap Indonesia. Tidak mudah untuk memadamkan pengaruhnya. Bahkan hingga saat ini kuku-kuku PKI masih menancap di beberapa jiwa kadernya yang meski kelihatannya telah dibunuhi, selalu menyisakan beberapa orang militan PKI. Kebesaran PKI tidak hanya terdengar di dalam negeri saja, namun besarnya menempati urutan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah partai komunis di Uni Soviet dan Cina. Partai ini bukan merupakan partai milik pemerintah, namun ia berhasil menggalang sekira 3 juta rakyat Indonesia pasca kemerdekaan untuk bergabung di bawah sayap-sayapnya. Organisasi PKI memanglah bukan sembarang organisasi. Setiap gerakannya tersusun rapi dan terorganisir dengan baik. Sampai-sampai PKI berhasil menghidupi organisasi-organisasi sayapnya yang digolongkan menjadi organisasi para wanita yang bernama Gerwani, para pemuda yaitu Pemuda Rakyat, para pelajar yaitu CGMI, para buruh yaitu SOPSI, serta para petani BTI. PKI sendiri berafiliasi dengan Komunis Internasional yang ketika itu mengusung ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme hingga tahun 1943, di mana ketika itu sejarah runtuhnya Uni Soviet belum terbayangkan sama sekali karena saking kuatnya ketahanan Komunis Internasional yang sempat berhasil menggentarkan kubu Amerika Serikat. Komunis sendiri bahkan sempat menyusup ke tubuh kementerian Presiden Soekarno yang mengakibatkan TNI Angkatan Darat merasa Presiden pertama Republik Indonesia tersebut terkontaminasi paham komunis. Sebagai buktinya, PKI pernah menjadi salah satu partai politik non-pemerintah yang dipercayai menyelenggarakan percaturan politik di Indonesia bersama sejarah Partai Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan sejarah Partai Nasional. Partai Komunis Indonesia awalnya berdiri dengan nama Indische Sozial-Demokratische Vereniging yang didirikan oleh Hans Nevlid. Organisasi ini merupakan gabungan dari Partai Sosialis Belanda dengan nama SDAP yang kemudian bersatu di bawah SDP Komunis yang beranggotakan sekitar 85 orang sosialis di Hindia Belanda. Pembentukan ini dilaksanakan pada tahun 1914 sebelum Indonesia melakukan persiapan matang menuju kemerdekaan. Karena belum ada sejarah PPUPKI, sejarah PPKI, dan sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Indonesia ingin merdeka namun belum melakukan persiapan yang cukup untuk meraihnya, ISDV datang sebagai pihak yang mendidik para pribumi. Didikan mereka bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan menjadikan jiwa yang merdeka di atas kaki sendiri. Mereka mengajari orang-orang Indonesia membebaskan diri mereka sendiri dari belenggu kolonialisme yang saat itu masuk masa penjajahan Belanda di Indonesia. Ide yang digunakan mendidik adalah ide paham Marxisme. Pada tahun-tahun awal berdirinya ISDV, dari seratusan anggota yang tergabung, hanya 3 orang yang merupakan pribumi asli Indonesia.
Pada saat itu merupakan tahun 1915 ketika ISDV masih meletakkan kantornya di Surabaya dan setelah melakukan pembentukan di pelabuhannya setahun sebelumnya. Partai ini mulai membesar ketika markasnya dipindahkan ke Semarang, Jawa Tengah. Di sana mereka mendapatkan lebih banyak kader pribumi, sebagaimana yang diinginkan para sosialis Belanda ISDV. Para pribumi ini datang dari kalangan agamis hingga nasionalis. Mereka tidak langsung menuntut kemerdekaan Indonesia. Karena terjadi reformasi di tubuh ISDV, lahirlah sebuah partai baru hasil pemisahan diri dari ISDV bernama Partai Demokrat Sosial Hindia Belanda tahun 1917. Setelah menjadi Partai Demokrat Sosial Hindia Belanda, Sneflit mendirikan surat kabar sendiri yang diberinya nama Suara Merdeka. Pecahan ISDV ini memutuskan hubungan dengan ISDV dan pemerintah Hindia Belanda yang kolonial. Karena memang sejak awal berkiblat ke Uni Soviet, Partai Demokrat Sosial Hindia terus menggunakan pemikirannya akan kemerdekaan Indonesia dan merasa harus mengikuti jejak Uni Soviet melakukan revolusi Oktober. Karena partai baru ini bertekad keras, mereka dengan cepat meraup sekitar 3.000 anggota yang diantaranya mencakup para militer Belanda dalam kurun waktu kurang dari setahun. Pemberontakan menjadi jalan mereka mengekspresikan opininya. Partai tentara, pelaut, dan anggota partai dari beberapa profesi lain tersebut melakukan pemberontakan di Pangkalan Laut Surabaya yang menjadi sentralnya. Pangkalan Laut Nusantara pada waktu itu, 3.000 anggota Partai Demokrat Sosial Hindia yang memberontak tersebut diberi nama Pengawal Merah yang kemudian membentuk Dewan Soviet setelah pemberontakan Surabaya. Tentu saja diakibatkan pemberontakan kepada pemerintah, para bos PDSH berurusan dengan polisi Belanda. Tidak hanya dijebloskan ke penjara, Sneflit bersama beberapa sahabatnya dibuang ke negeri Belanda. Sementara orang-orang militer Belanda yang terlibat dalam pemberontakan dipenjara selama 40 tahun kehidupannya. Meskipun dibendung oleh pemerintah, ISDV dan pecahannya yang sudah menyebar luas di kalangan masyarakat Hindia Belanda saat itu tidak dapat begitu saja dimusnahkan. Sneflit yang sempat mengeluarkan pemikiran mengenai blok dalam gerakan revolusioner meraih kemerdekaan ternyata tidak dilupakan begitu saja. Beberapa tokoh syariat Islam yang waktu itu memiliki pengaruh sangat besar di seluruh Nusantara merasa tertarik dengan pemikiran Sneflit. Waktu itu memang syariat Islam berpusat di Surabaya. Dengan begitu ada beberapa interaksi yang berlangsung dengan ISDV maupun partai pecahannya. Samaun dan Darsono merupakan dua tokoh syariat Islam yang datang dari Solo. Mereka sangat tertarik dengan Sneflit. Selanjutnya syariat Islam menjadi rekan PDSH dalam bergerakan. Mereka terus berjalan meskipun beberapa pemimpinnya sudah dibuang ke Belanda. Di tahun 1919, syariat Islam dengan PSDH telah beranggotakan sekitar 400 orang. Di antaranya adalah 25 orang Belanda. Setahun setelahnya, PSDH dan Syarikat Islam mendeklarasikan diri di Semarang dengan sebuah label bernama Perserikatan Komunis di Hindia yang disingkat dari PDH. Tepatnya di bulan Mei tahun 1920, Kongres Pembentukan itu mengangkat Samaun dan Darsono menjadi pemimpinnya. Selanjutnya, PDH ini bergabung menjadi partai pertama di Asia yang melebur dalam komunis internasional. Bergabungnya PDH dengan komunis internasional membuat mereka bertemu Sneflit di sebuah kongres pada tahun 1921. Di tahun yang sama, Kiai Haji Agus Salim yang menjabat sebagai sekretaris syariat Islam merasa harus mengeluarkan tindakan yang tegas terhadap anggota syarikat Islam yang menjadi anggota ganda karena juga bergabung dengan PDH milik Samaun.
Syariat Islam menjadi pecah karena setiap anggotanya harus memilih salah satu keanggotaan saja, mengikuti syariat Islam yang memilih memperhatikan agama atau memperjuangkan kemerdekaan dengan cara nasionalis bersama Samaun dan partainya, karena sudah tidak terikat dengan syariat Islam. Samaun mempertegas organisasinya dalam bentuk mengubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI di tahun 1924. Perjalanan PKI yang sebelumnya sering berubah nama mulai dikenal orang dengan satu identitas saja, yaitu PKI. PKI melakukan banyak pemberontakan terhadap pemerintah. Berikut kita rangkum dari awal terbentuknya PKI. Tahun 1926, pemberontakan. Pemberontakan pertama atas nama PKI ini dilaksanakan di Jawa Barat dan di Sumatera Barat. Sayangnya, pemerintah Belanda yang menanggapi terlalu emosional. Beberapa orang yang dianggap berpotensi membahayakan dibunuh oleh pemerintah dan sisanya dipenjara secara tidak manusiawi. Bahkan pemerintah Belanda sudah seperti keblingsatan menyikapi PKI yang menunjukkan jiwa pemberontak kental. Di tahun 1927, pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa PKI merupakan organisasi terlarang yang setiap aktivitasnya dilarang. Karena pengaruh itulah, para kader PKI malah menyiapkan rencana pemberontakan di bawah tanah. Menyusup ke organisasi lain. Karena banyak pimpinannya yang dibuang pemerintah Belanda, PKI menjadi tidak garang lagi. Bersama itu, Musso kembali ke Indonesia di tahun 1935 untuk mempersiapkan kebangkitan PKI. Ia menggerakkan kader PKI agar menyusup ke organisasi pergerakan lainnya dan ikut menciptakan sejarah bersama mereka, seperti sejarah Perhimpunan Indonesia, sejarah Grindo, sejarah Partindo, dan sejarah Parindra. Perpolitikan papan atas. Di tahun 1948, sejarah perjanjian Renville menghasilkan kesepakatan yang sangat merugikan wilayah Indonesia karena semakin dipersempit. Kecewaan ini menurunkan Amir Syarifuddin dari jabatannya di kabinet dan harus rela digantikan oleh kabinet Hatta. Amir Syarifuddin yang kecewa meluapkan dengan cara membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR tanggal 28 Juni 1948. FDR merencanakan kudeta terhadap pemerintah yang berkuasa dengan menggandeng PKI. Bahkan Musso kembali ke Indonesia dan mengendalikan PKI secara penuh setelah lama melindungi diri di Moskow, Uni Soviet. Aksi yang dilakukan oleh kolaborasi FDR bersama PKI adalah teror, pemogokan, propaganda anti pemerintah, adu domba antar anggota dan pejabat militer. Semua aksi yang dilakukan bertujuan memperburuk kondisi politik agar merugikan Presiden Soekarno. Gabungan ini menginginkan hancurnya NKRI yang susah payah memproklamasikan kemerdekaan sendiri agar terlepas dari masa penjajahan Jepang di Indonesia. FDR dan PKI menghendaki sebuah negara Indonesia baru yang menggunakan asas komunis. Mereka melakukan aksi kerusuhan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini berhasil memperparah keadaan karena para militer resmi di TNI sedang menghadapi agresi dari Belanda. Bersamaan dengan itu, rakyat Indonesia berbalik membenci PKI akibat kenekatannya membunuh para alim ulama dan beberapa tokoh penting lainnya. Setelah berperang melawan PKI dengan keras, TNI dan Polri berhasil menghilangkan nyawa Musso sebagai tokoh utama yang mendalangi peristiwa Madiun. Sementara Amir Syarifuddin dan beberapa pejabat FDR PKI dibunuh melalui hukuman mati. Tahun 1950, setelah vakum dari dunia perpolitikan Indonesia, PKI bangkit lagi dengan wajah baru.
Mereka hadir lewat surat kabar harian rakyat dan bintang merah. Mereka pun mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menentang keras kolonialisme dan beberapa kebijakan negara Eropa. PKI tahun 1950 tampil dengan pemimpin baru, Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, yang membelokkan PKI menjadi partai nasionalis lagi. Para pemuda seperti DN Aidit memimpin PKI dengan semangat membara hingga berhasil meraup simpatisan rakyat sampai ratusan ribu. PKI pun mulai berani melakukan pemogokan dan aksi-aksi pihak lainnya. Akibatnya, nama PKI kembali redup. Di tahun 1955, tanpa disangka-sangka, PKI menempati urutan keempat dari hasil pemilu. Kemenangan ini mengantarkan PKI menjadi partai yang berperan secara nasional di dunia politik resmi Indonesia. Di tahun 1957-an, PKI membuat para buruh menguasai unit-unit ekonomi yang sebelumnya dipegang oleh Belanda. Mereka berhasil menunjukkan perannya sebagai partai nasional. Kemudian PKI terus menunjukkan prestasinya sebagai partai kepercayaan rakyat saat itu. Tahun 1960. Di tahun 1960 PKI semakin besar kepala karena Presiden Soekarno membuat konsep Nasional Agama Komunis atau NASAKOM. Dengan begitu, konsep komunisme di Indonesia menjadi terlembaga. PKI semakin dekat dengan Soekarno dan merasuk ke tubuh pemerintahan. Pendukungnya mencapai 1/5 dari seluruh penduduk Indonesia saat itu. Namun, pada perkembangannya, PKI menghendaki para buruh dan tani dipersenjatai. Keinginan ini jelas mencurigakan. TNI Angkatan Darat merasa was-was atas keinginan PKI yang merasa harus sama dengan Partai Komunis dari negeri Tiongkok. TNI Angkatan Darat takut PKI menyalahi amanah senjata jika dikabulkan. Berlanjut atas ketidakpuasan PKI atas beberapa kebijakan Presiden Soekarno, mereka merencanakan suatu pengkhianatan besar. Di tahun 1965, tanggal 30 September dini hari, PKI di bawah pimpinan DN Aidit dan Syam Kamaruzzaman melakukan pembunuhan berencana terhadap 7 Dewan Jenderal yang menjadi pahlawan revolusi Indonesia. Aksi pembantaian di Lubang Buaya tersebut menewaskan setidaknya 7 orang jenderal besar Indonesia, kecuali Jenderal Ahmad Haris Nasution. Sejarah G30 SPKI membuat nama PKI buruk di mata masyarakat. TNI Angkatan Darat pun segera mengambil tindakan permusuhan terang-terangan kepada PKI. Puncaknya adalah pelarangan organisasi PKI serta pembersihan PKI sampai ke akar-akarnya di tahun 1966 oleh Presiden Soeharto dan Orde Barunya yang sensitif terhadap PKI. Dengan demikian, berakhirlah riwayat PKI di Indonesia, karena siapapun yang tertuduh PKI akan dihukum tanpa diadili sebelumnya. Demikianlah sejarah singkat berdirinya Partai Komunis Indonesia yang kami rangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf. Dan saya harap komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita menjadi tahu apa yang belum kita ketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan senusantara. Sampai jumpa.